Selamat siang rekan-rekan sekalian. Saya akan membuat tutorial bagaimana membuat penitik pada proses pengeboran supaya tidak meleset pada proses pengeboran dan peralatan yang dipasang bisa presisi. Di sini saya mengutamakan pemilihan bahan dalam membuat penitik. Dari pengalaman bahan-bahan yang pernah saya buat, awalnya kita buru-buru hanya memakai paku yang diruncingkan, kemudian saya dapat bahan lagi dari klep sepeda motor. Dari klep sepeda motor ini saya potong, saya runcingkan, saya sambung dengan besi. Nah, ini klep sepeda motor. Saya pikir ini bahannya bagus, ternyata tidak bisa menembus besi. Kemudian suatu ketika saya obeng trek saya sudah rusak, ininya sudah rusak. Kemudian saya runcingkan juga, saya buat penitik. Karena kalau dengan paku saya harus meruncingkan berkali-kali untuk bisa menembus besi, tetapi kadang juga tidak berhasil. Kadang juga ininya yang bengkong, pakunya yang bengkong. Kemudian juga dengan klep sama saja, tidak terlalu keras. Bahan dasar besinya tidak terlalu keras juga, sehingga tidak mampu menembus besi. Ya sedikit bisa, tapi sedikit. Kalau untuk plat-plat yang mudah mungkin bisa. Kemudian terakhir saya pakai ini, bekas obeng Tekiro, King Tony atau lain sebagainya, saya buat penitik. Ternyata ini bisa menembus karena bahan dasarnya yang sudah bagus. Kita coba ya dalam proses pengeboran bagaimana jika kita tidak memakai penitik. Jadi jika tidak memakai penitik, maka atapor akan cenderung berjalan. Tetapi di sini bagaimana supaya penitiknya itu dapat menembus lubang, menembus besi ini supaya bisa untuk menitik. Kita coba bahan yang pertama dari paku ya. Kita coba di tengah sini. Tidak terjadi lubang, bahkan pakunya tumpul ini. Kemudian bahan yang kedua dari klep yang sudah saya buat ya, karena proses pembuatannya gampang, nanti tinggal las dan meruncingkan sudah selesai jadi penitiknya, cuman bahannya yang susah. Kita coba dari klep. Ini klepnya tumpul juga dan ada bekasnya sedikit ya, sedikit ini, cuman tidak berlubang, dia cuman ngecap itu aja. Yang terakhir kita dari obeng trek yang sudah diruncingkan, kita coba pada bekas ini, bekas yang tadi yang dari klep.
tidak tumpul, masih runcing, tidak tumpul. Dan lihat lubangnya sangat dalam. Jadi membuat penitik pada proses pengeboran, saya mengutamakan pemilihan bahan. Mungkin ada yang bikin dari besi paku dan besi lainnya yang dituakan pakai garam, pakai oli, dibakar, tapi untuk dituakan untuk bisa menembus mungkin bisa, tetapi pada prinsipnya saya mengutamakan bahan dasar yang ada di logam itu sendiri yang menentukan kekuatan untuk mengalahkan logam lain. Jadi prinsip saya itu, jadi campuran logam itu sendiri yang sudah memang bagus pada dasarnya itu yang mampu menembus besi yang akan kita titik untuk mempermudah proses pengeboran. Jadi misalkan misalkan logamnya yang memang tidak bagus, saya rasa tidak bisa mengalahkan logam yang lebih bagus. Jadi yang lebih baguslah yang bisa mengalahkan. Jadi King Tony ini kan sudah memang diproses, dia lebih kuat daripada logam yang lain. Jadi sudah prinsip dasarnya sih logam ini sudah bagus untuk dibuat penitik. Jadi saya lebih mengutamakan pemilihan bahan untuk membuat penitik. Sekian, saya rasa tutorial pembuatan penitik pada proses pengeboran untuk mempermudah proses pengeboran. Terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya dan bunyikan loncengnya supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video yang menarik dari bahan-bahan yang sederhana yang kita pergunakan sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.